pada hari ini Kau tambahkan satu lagi hari kami pakai untuk memuji nama-Mu, dan kami sangat mengucap syukur dan sebenarnya Kau mengasihi kami dan menunjukkan kasih-Mu kepada kami dalam berbagai cara yang kami nikmati setiap hari. Biarlah itu kami syukurkan setiap hari. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong berikan kami hikmat supaya kami bisa konsentrasi mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Hari ini saya mau ceritakan kepada kalian tentang ada satu orang muda. Dia lahir di keluarga yang sangat baik, kaya raya. Plus waktu itu mereka keluarga orang Farisi. Kalian tahu Farisi itu apa? Farisi itu adalah satu golongan dalam agama Yahudi yang paling setia melakukan hukum Taurat, yang paling ketat di dalam menjaga jangan sampai melanggar, yang paling banyak aturan ini dan itu. Pokoknya harus sama persis, sampai koma, titik, tanda baca dari hukum Taurat semua harus dilakukan. Itu namanya golongan orang Farisi. Saking mereka ingin taat kepada hukum Taurat, mereka bikin peraturan ini yang tambahan, yang walaupun tidak ada di dalam hukum Taurat, tetapi mereka bilang bahwa oh ini tetap harus dilakukan. Begitu, ya. Nah, karena itu mereka orang Yahudi menganggap bahwa golongan Farisi itu sebenarnya adalah golongan yang sangat hebat sekali. Dan memang benar bahwa mereka itu sangat rajin. Lalu si orang muda ini, dia dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk mengikuti hukum Taurat. Masih ingat nggak hukum-hukum Taurat? Oh, ini ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun seperti langit di atas atau bumi di bawah, dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Ini semua peraturan dikasih tahu dan diajarkan, dan orang muda ini dari kecil sudah diperintahkan, ya. Kalau misalnya dia melanggar, dia akan dihukum. Kalau misalnya dia sudah diajar, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Sehingga dari masa mudanya, anak muda ini sudah melakukan hukum Taurat. Dan hebat sekali. Lama-lama orang bilang apa? Wih, orang muda ini hebat sekali. Hebat sekali. Karena sudah diajari hukum Taurat dan kemudian melakukan hukum Taurat dengan luar biasa. Mereka semua menganggap dia sangat hebat. Dan dia merasa gimana? Orang bilang hebat. Dia mulai merasa sombong karena dipuji. Waktu dia dewasa, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin. Karena semua orang melihat dia hebat. Siapa yang paling jago? Dia. Siapa yang paling rajin? Dia. Siapa yang paling taat? Dia. Kalau dipuji begitu, orang biasanya merasa gimana? Wah, merasa sombong. Jago kan? Tapi suatu saat dia mendengar bahwa ternyata muncul seorang guru yang belum pernah muncul di Israel. Ternyata sekarang ada guru yang lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Sekarang sudah ada guru yang bukan saja pengajarannya luar biasa, tetapi yang juga melakukan mujizat-mujizat. Belum ada ahli Taurat yang bisa melakukan mujizat, tapi guru yang satu ini bisa. Namanya Yesus. Lalu dia mulai berpikir, Yesus ini seorang guru yang hebat. Semua rakyat hormat kepada Yesus. Mereka lebih hormat kepada Yesus atau hormat kepada saya, ya? Saya juga pemimpin. Saya orang Farisi. Saya taat kepada hukum Taurat.
Lalu kemudian dia mulai berpikir, kalau begitu saya akan pergi kepada Yesus dan saya akan bertanya kepada Yesus. Lalu dia menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Tuhan Yesus lewat di situ. Wah, orang ini langsung berlari-lari. Kemudian dari jauh dia sudah melihat Yesus dan dia berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Dan supaya dipuji oleh orang, dia berlari dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Semua orang langsung melihat sangat rendah hati, sampai berlutut, sangat rendah hati. Dia dipuji rendah hati, dia merasa gimana? Lihat, saya kan rendah hati kan? Oh, saya sangat rendah hati. Hah? Dia mulai memuji diri dia sendiri. Saya sangat rendah hati. Siapa yang pernah begitu? Memuji diri sendiri. Saya rendah hati. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Lalu dia pasang muka yang paling seperti malaikat. Tuhan Yesus dari jauh-jauh sudah lihat dia. Bahkan sebelum Tuhan Yesus lewat situ, Tuhan sudah tahu dia akan bakal datang lalu bertanya seperti ini. Tuhan Yesus sudah tahu sejarah dia. Tuhan Yesus sudah tahu waktu kecil dia bagaimana. Tuhan Yesus tahu dia jadi orang Farisi. Tuhan Yesus tahu mereka semua memuji dia, bilang bahwa dia sangat baik, dan akhirnya mengangkat dia menjadi pemimpin. Tuhan Yesus tahu semuanya. Lalu Tuhan Yesus tahu juga bahwa dia akan bertanya, Guru yang baik. Karena biasanya orang muda inilah yang dipanggil yang baik. Sekarang dia pura-pura rendah hati dan dia bilang, Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan? Ini pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang manusia bisa perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini seperti bertanya, bagaimana caranya manusia bisa terbang sampai ke matahari? Gimana caranya manusia bisa terbang sampai ke matahari? Oh, jawabannya adalah manusia harus punya sayap dulu. Lalu kemudian sayapnya itu harus terbuat dari baja. Terus kulitnya juga harus terbuat dari itu. Nggak bisa, bajanya melewet sampai ke matahari. Terus kamu keluar angkasa itu harus punya oksigen. Oksigennya itu harus cukup sampai ratusan ribu kilometer. Lalu kamu harus punya mesin jet, mesin roket. Terus kamu harus bisa, bagaimana lepas dari gravitasi bumi. Gimana caranya manusia bisa terbang sampai ke matahari? Bagaimana caranya manusia melakukan suatu perbuatan untuk masuk surga? Dua-duanya tidak ada jawaban. Karena tidak mungkin. Manusia tidak bisa terbang sampai ke matahari dan manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa pertanyaan orang ini sebenarnya maksud orang ini adalah dia mau mendengar dari Yesus. Oh, kamu sudah bagus. Kamu sudah pasti masuk. Itu yang mau dia dengar. Tapi Tuhan Yesus melihat dia dan melihat bahwa dia belum masuk. Belum masuk. Tapi Tuhan Yesus mau menjelaskan kenapa belum masuk. Tuhan Yesus bilang, untuk masuk kerajaan surga, seseorang harus sempurna. Ini penjelasannya sudah sederhana. Kalau mau masuk kerajaan surga harus sempurna. Artinya tanpa dosa setitik pun tidak boleh ada. Sempurna baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, si orang ini harus sempurna. Oh, matanya bersinar-sinar. Percaya diri dia, ya, percaya diri, sempurna nih. Tuhan Yesus melihat, loh, kok dia masih belum sadar bahwa dia ini sebenarnya nggak sempurna. Tuhan Yesus bilang, hukum, jangan membunuh. Si orang muda ini berpikir, saya belum pernah membunuh. Tuhan Yesus lanjut, jangan berzina. Jangan
mencuri. Dia mulai berpikir, mencuri, kayaknya mencuri yang gede-gede belum pernah. Ya kan? Mencuri yang uang mungkin belum pernah. Tapi dia udah mulai agak ragu. Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan bohong. Dia udah mulai agak kurang nyaman. Ya. Jangan bohong. Ya. Dia nggak ngomong, Tuhan Yesus sudah lanjut lagi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya kan? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kamu mau sempurna, lakukan semua itu. Si orang tadi dia lihat-lihat ke sekelilingnya nih. Apa yang akan orang lain katakan? Kalau saya bilang kalau saya akui bahwa saya tidak sempurna, semua orang akan bilang, ternyata dia tidak sempurna. Ya kan? Berarti dia sebenarnya banyak melanggar. Kalau begitu saya bilang, guru, semua itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku. Tuhan Yesus hanya bisa melarang. Sebenarnya Tuhan Yesus tadi awal sudah bilang apa? Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga harus sempurna. Tuhan Yesus bilang jangan membunuh. Di dalam Matius pasal 5 Tuhan Yesus ada kasih penjelasan bahwa membunuh itu bukan artinya kamu ambil pisau lalu kemudian tusuk orangnya mati. Ya. Itu membunuh sampai orangnya mati. Tetapi kamu pukul saudaramu saja, kamu marah saja kepada saudaramu tanpa sebab yang benar, itu sudah membunuh saudara. Ya. Kamu benci kepada saudaramu, kepada manusia tanpa sebab yang benar, itu sudah membunuh. Jangan berzina. Tuhan Yesus kasih penjelasan lagi. Kalau kamu melihat perempuan lalu menginginkannya dalam hatimu, baru di dalam hati, baru memikirkan, itu sudah berzina. Jangan berbohong, jangan mencuri. Siapa manusia yang tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak benar? Tuhan Yesus sebenarnya mau kasih tahu kepada dia, kamu belum sempurna. Tapi dia ngotot, semua itu sudah saya lakukan, tidak masalah. Moga-moga Tuhan Yesus tidak tahu. Ya, moga-moga Yesus tidak tahu. Dia bilang aja, semua itu sudah kulakukan sejak masa muda. Tuhan Yesus, oke. Kalau itu semua sudah kamu lakukan, maka tinggal satu hal supaya kamu sempurna. Pergi, jual segala milikmu, lalu bagikan itu kepada orang miskin. Lalu kemudian kamu datang ke sini dan itulah. Yang tadinya dia memaksa untuk tersenyum, senyumannya itu retak. Dia tidak bisa lagi tersenyum karena hartanya banyak. Kalau dia jual hartanya yang banyak itu, lalu dia berikan kepada orang-orang miskin, dianya jadi miskin. Aduh. Dia mau bilang sesuatu kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dengan tenang menunggu. Jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta, bukan di dunia, tapi di surga. Orang bisa saja kaya di bumi, tapi miskin melarat sama sekali di surga. Buat apa? Kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus sempurna, kamu harus melakukan semua hukum Taurat. Plus, Tuhan Yesus bilang, kamu jual semua milik kamu, bagikan kepada orang miskin, dan datang ke sini ikut saya. Sebenarnya Tuhan Yesus hanya mau satu hal saja. Karena Yesus tahu dia tidak mungkin sempurna
Tuhan Yesus tahu dia tidak mungkin bisa melakukan semua ini. Oh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini tidak mungkin manusia bisa lakukan. Jadi Tuhan Yesus mau supaya dia percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, dia akan melakukan yang Yesus kasih tahu kepada dia. Jadi dengan Tuhan Yesus bilang, pergi jual milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan datang kemari ikut aku. Tuhan mau supaya dia mengasihi Yesus lebih daripada dia mengasihi harta dia. Kalau disuruh memilih harta atau nyawa, harta atau Yesus, harta atau Yesus, dia pilih mana? Dia pilih harta. Dia pergi dengan segera. Tapi mati. Tidak bisa dilanjutkan. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, dia juga tahu. Ternyata sebenarnya selama ini dia sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi kalau dia harus membuang semua hartanya, harus menjual semua miliknya, dia tidak mampu. Dia kaya raya. Tuhan Yesus menunggu dia. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu lebih mengasihi. Kamu harus lebih mengasihi saya daripada mengasihi dunia, daripada mengasihi harta. Lalu kalau kamu mengasihi saya, kamu akan datang ke sini dan jadi murid saya. Tuhan Yesus mau supaya orang muda ini menjadi murid. Tapi dia pergi. Dia pergi dengan tertutup. Tidak bisa. Sayang sekali. Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada murid-muridnya, betapa sulitnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk lewat ujung jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Unta, seekor unta. Tunggu, mungkin maksud guru ekornya unta masuk lubang jarum, bukan seekor unta, tapi sebuah ekor unta. Bukan, itu masih kegedean. Mungkin maksud guru sehelai bulu unta masuk lewat lubang jarum. Itu pun masih terlalu tebal. Pernah lihat unta? Unta itu gede banget, lebih tinggi dari kita. Kalau dia nggak berlutut, kita nggak bisa naik. Naiknya mesti pakai tangga. Bulunya itu tebal-tebal. Bulunya aja nggak masuk lewat jarum. Mesti jarum yang segede ini, baru kemudian bulu. Jarumnya masih segede apa biar untanya bisa masuk? Semua orang masuk. Gimana kalau gitu caranya orang kaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Unta lebih gampang masuk jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus tambahkan, memang bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asalkan si unta tersebut mau berlutut di hadapan Tuhan, dan kalau unta tersebut berdoa, bertobat, lalu percaya kepada Yesus, maka Tuhan bisa memasukkan, melewatkan unta itu lolos lubang jarum. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi sayang sekali orang muda ini sudah melakukan yang baik sejak masa muda, tetapi karena dia melakukan yang baik, dia menjadi sombong. Dan karena sombong, dia tidak mau percaya kepada Yesus. Dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Sampai Tuhan Yesus harus bilang, lakukan ini, harus sempurna. Baru kemudian dia menyadari, saya tidak sempurna, saya banyak dosa. Tapi ketika dihadapkan kepada pilihan, mau pilih harta atau pilih Yesus, ini adalah pilihan yang dihadapkan kepada kalian semua juga. Kira-kira apa pilihannya? Tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Semuanya tunduk. Jikalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, hanya ada satu jalan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang ada pilihan. Mau pilih dunia ini atau mau pilih Yesus? Kalian pilih apa? Kalau kamu memilih Yesus, maka kamu harus bertobat dari dosa, harus mengakui diri orang berdosa, kemudian bertobat, menyesal, berjanji tidak akan melakukan dosa lagi. Dan mulai sekarang kamu hidup buat Yesus. Kamu jadi pengikut Yesus, kamu jadi murid Yesus, kamu jadi anak Yesus, anak Allah. Tidak peduli kalau itu harus menjual harta. Semua harta layak untuk ditukarkan dengan Yesus. Boleh menjadi orang miskin asalkan punya Yesus. Kalau itu pilihan, berdoalah di dalam hati. Minta Yesus untuk masuk ke dalam hati. Berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengaku diri orang berdosa, tapi saya menyesal dan saya mau bertobat, dan saya mau Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Tolong Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan masuk ke dalam hati saya. Sekarang saya mau hidup bagi-Mu. Terima kasih sudah mati bagi saya dan menanggung hukuman dosa saya. Sekarang saya mau jadi anak, dan saya mau menjadi murid. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan dicatatkan buat kami. Walaupun ada seorang muda yang luar biasa, namun tetap saja dia tidak sempurna. Dan Kau mengajarkan kami agar kami jangan menjadi sombong seperti dia, sehingga menjadi sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi biarlah kami percaya kepada-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.